Salam pariwisata berkelanjutan, bertemu lagi dengan saya Wiwi Mahdayani di Leaders Talk Tourism, seri podcast dari Desma Center. Sobat Desma, pada podcast yang lalu kami sudah membahas mengenai health tourism yang terdiri dari dua, yaitu medical tourism dan wellness tourism. Apa yang disebut dengan wellness tourism? Ini adalah perjalanan dan aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan, memelihara dan mengelola kesehatan dan kebugaran secara non-medis. Nah, biasanya wisatawan melakukan ini untuk mengelola stres, meningkatkan kesehatan dan kebugaran melalui pengalaman otentik. Ada dua jenis wisatawan dari wellness tourism, yaitu adalah primer dan sekunder. Nah, wisatawan primer ini biasanya mereka melakukan aktivitas dan perjalanan khusus untuk menikmati wellness tourism. Jadi misalnya wisatawan itu datang khusus untuk menikmati spa, khusus untuk menikmati makanan sehat, atau khusus untuk melakukan forest bathing. Yang kedua adalah sekunder. Jadi ini misalnya adalah wisatawan melakukan satu aktivitas lainnya, misalnya melakukan bisnis, pertemuan bisnis atau conference, dan kemudian setelahnya menikmati pengalaman kebugaran di spa. Nah, Sobat Desma, siapa yang bisa menyediakan produk dan layanan terkait wellness di dalam Undang-Undang Kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang sudah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025, itu ada 13 jenis usaha pariwisata. Nah, ke-13 usaha pariwisata ini dapat memberikan layanan, produk dan jasa yang terkait dengan wellness tourism. Misalnya jasa akomodasi ini berupa resort yang memberikan pengalaman-pengalaman wellness di resort atau hotel mereka. Atau misalnya usaha jasa makanan dan minuman, yaitu restoran yang menyediakan makanan sehat. Atau misalnya agen perjalanan wisata yang menyediakan paket-paket perjalanan wellness. Nah, Sobat Desma, di Indonesia sendiri banyak sekali potensi dan sumber daya existing yang dapat dikembangkan menjadi produk dan layanan wellness tourism. Ada sumber air panas, ada forest untuk forest bathing, ada jamu, ada sumber-sumber lain seperti misalnya makanan dan minuman sehat, dan juga banyak sekali aktivitas yang berkembang yaitu sound healing dan juga meditasi yang makin berkembang dinamis seiring perkembangan dan tren wellness yang semakin berkembang saat ini. Oleh karena itu ini adalah bukan hanya potensi tapi sumber daya existing yang harus ditingkatkan secara lebih terstruktur, berkualitas dan berkelanjutan. Sobat Desma, jika ingin kami membahas satu topik atau isu terkait pariwisata tertentu, silakan tulis di kolom komentar. Kami akan membahasnya pada podcast kami selanjutnya. Oleh karena itu, ikuti terus Leaders Talk Tourism, seri podcast dari Desma Center. Salam pariwisata berkelanjutan.